bicara ilmu, memang ilmu ini akan bermanfaat ketika diamalkan. Kalau enggak, ya ilmu itu hanya akan jadi pemberat kita, penuntut kita nanti. Bukankah kelak kita akan ditanya an ilmihi madza amila bihi. Ditanya tentang umur, ditanya tentang harta, ditanya tentang ilmu. Ilmunya dipakai buat apa? Bagaimana agar kita dapat mengamalkan ilmu tersebut? Yang ini tentunya memerlukan perjuangan. Berjuang menuntut ilmu. Karena kita tahu dengan fadilah para penuntut ilmu. Bagaimana para ulama safar dari satu negeri ke negeri lainnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Jadi dia semangat menuntut ilmu. Setelah dapat ilmu, mau dibuat apa? Diamalin. Nah, mengamalkannya ini kadangkala berat. Sehingga syaitan godain sebagian orang, engkau ada apa belajar kalau nggak diamalin? Ahsan nggak belajar. Bukan seperti itu seharusnya. Bagaimana engkau amalkan supaya nggak jadi bala itu ilmu? Cara mengamalkannya adalah dengan segera mengamalkan. Dapat ilmu satu, jangan nunggu ilmunya numpuk baru diamalin. Berat. Orang itu butuh waktu, butuh pembiasaan. Jadi ketika belajar satu ilmu, umpamanya ilmu tentang zikir pagi dan petang, langsung kita amalin nih. Nanti dapat ilmu lagi tentang sholat qobliyah ba'diyah. Kita kan dapatnya nggak langsung tuh. Tentang rawatib. Amalin tuh. Nanti dapat ilmu apa lagi? Sholat witir. Amalin. Jadi pelan-pelan kita mengamalkannya. Karena Nabi SAW memang nyuruh kita badiru bil a'mal. Segera diamalin gitu loh. Jangan cuma ya kita dengar kajian hari ini. Oh iya doang. Seperti kita dapat ilmu tuh. Imam Malik menyuruh muridnya kalau nggak tahu untuk mengatakan la adri. Jangan bermudah-mudahan berfatwa. Nah, dapat itu langsung kita amalin. Kemudian yang kedua, berdoa. Setelah kita berusaha, kita perlu berdoa. Karena memang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tanpa bantuan Allah, sulit kita mengamalkan. Makanya tiap hari, Rasul SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap hari. Tiap hari beliau berdoa. Minta ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis lain beliau berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikan aku dapat manfaat dari apa yang kau ajarkan kepadaku. Dan ajarkan kepada aku yang bermanfaat buat aku. Jadi memang bagaimana kita terus berdoa memohon kepada Allah supaya dikasih kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itu mungkin dua cara setelah kita berusaha berupaya, lalu kita mengamalkannya, kemudian kita perlu lingkungan memang jemaah. Kita kalau hidup di lingkungan orang-orang yang mengamalkan ilmu, biasanya suasana itu akan membuat kita jadi termotivasi. Contoh nih, kita nggak mau sholat ba'diyah zuhur. Kita nggak punya niat sholat ba'diyah zuhur. Ya udah habis sholat, ntar mau ketemu sahib di masjid. Bisa lihat semua orang pada sholat. Sana sholat, sahibnya juga sholat. Ya duduk, kan sholat. Maka dia sholat. Bukan untuk dilihat orang, bukan. Tapi untuk memanfaatkan waktu nunggu itu dengan sholat karena melihat orang-orang semua pada sholat. Maka ini termasuk yang membantu kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Adapun kitab apa ya yang dapat jadi rujukan buat kita, tergantung sebenarnya. Jadi
ada orang-orang yang sedang mulai dari dasar. Mulai dari dasar, nasihat ana mungkin ya baca tafsir juz amma. Pelajari tafsir juz amma. Kenapa? Karena kebanyakan surat-surat yang di juz amma ini turun di kota Mekah. Dari situlah dimulai penggemblengan para sahabat Nabi. Sebelum ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum turun, mereka digembleng keimanannya, digembleng akidahnya, digembleng bagaimana mereka beriman bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, bahwa Allah itu esa. Ini penting. Karena ada orang yang berilmu, tapi keimanannya lemah, ya tadi sulit untuk mengamalkan. Cuma tahu hukum. Wana tahu hukumnya, haram. Tapi dia lakukan. Kenapa? Karena dia belum kuat tuh imannya. Dengan cara kita membaca tafsir juz amma umpamanya, itu termasuk membantu kita untuk memperkuat keimanan kita. Karena dikatakan ulama Rabbani itu adalah yang mengajarkan kepada muridnya ilmu yang dasar-dasar dulu, yang kecil-kecil dulu, untuk naik kepada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Nanti mau belajar usul, thalathatul usul ya. Itu termasuk penting untuk dikaji. Kalau dari kitab hadis mungkin kita bisa baca Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Nabi kumpulan Imam Nawawi tadi. Mungkin juga dalam fikih umpamanya kita dapat belajar, kalau bicara fikih Syafi'i ada matan Abi Syuja umpamanya, itu juga bisa menjadi tadi tahapan-tahapan kita belajar dulu, sehingga nanti kalau kita sudah punya alat untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi, ya kita naik levelnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.